Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Hahaha. Masyarakat Kelurahan Cupak Tangah khususnya dan Kecamatan Pau umumnya sangat antusias menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Desrio Putra ST, politisi Partai Gerindra Dapil Kota Padang. Tidak saja sekedar hadir, tapi masyarakat berani tampil ke depan, angkat bicara, menyampaikan keluh kesah dan aspirasi mereka pada wakil rakyat yang merakyat ini. Sebelum berita kami lanjutkan, bagi yang belum subscribe channel YouTube Pau TV, silakan subscribe, like, comment, and share agar kami tetap bersemangat berkabar untuk Nagari. Reses Desrio Putra ST, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, berlangsung di dua tempat, yaitu di RW 5 Piai Atas dan RW 3 Benteng, Kelurahan Cupak Tangah. Kedatangan Desrio disambut oleh para ketua RT, ketua RW, ketua LPM Kelurahan, Babinsa Kelurahan dan Lurah Cupak Tangah yang diwakili oleh kasih pemerintahan serta perwakilan masyarakat dan para anggota kelompok wanita tani. Ketua LPM Cupak Tangah Asral dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Desrio yang telah banyak membantu pembangunan infrastruktur di Kelurahan Cupak Tangah melalui pokok-pokok pikirannya sebagai anggota DPRD Provinsi, seperti pembangunan pengendalian banjir di kawasan terendam dan bantuan peningkatan kesejahteraan keluarga kepada para ibu-ibu di Cupak Tangah yang tergabung dalam kelompok wanita tani seperti KWT Piai Sejahtera di RW 5 Piai Atas dan KWT Lerang Indah di RW 3 Benteng. Di tahun kemarin di pokir beliau di 2021 beliau telah menyumbangkan drainase itu untuk mengatasi banjir di Kampung Tarandam. Dan untuk tahun ini perhatian beliau untuk Kelurahan Cupak Tangah itu juga cukup besar, Bu. 2 paket pokir beliau dibantukan untuk kita di Kelurahan Cupak Tangah. 1 untuk drainase di kelurahan di dekat jembatan Benteng yang arah ke SMP 14. Dan 1 lagi itu pengecoran betonisasi lah gitu ya di jalan lingkar kita ini. Untuk tahun-tahun besoknya mungkin ada yang lebih lagi yang akan dibantu oleh Bapak Desrio untuk kita. Inilah cuplikan aspirasi yang disampaikan masyarakat pada Desrio sewaktu reses di RW 3 dan RW 5 di Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pau. Usulan Ria, bisa nggak kira-kira arahan beton jalan tuh dipindahin ke sana? Kan kita belum pernah ngecap untuk rasanya beton tuh kayak mana sih jalannya gitu loh Pak. Ya, ibu apa ibu? Umur ini. Jadi kami berniat itu Pak ya, membentuk sebuah kerajinan batik khususnya yang ada di Piai ini Pak, khususnya di RT 2 ini Pak. Jadi kami mengusulkan kepada Bapak bagaimana bantuan Bapak berikan supaya masuk air pump ke masyarakat kami ini. Kan kami tidak ada air di rumah ya, tapi air di sini airnya berniagaan Pak. Jadi ambo mohon Bapak itu baru bantuan Bapak. Generator, kemudian
air yang dari atas tuh ke bawah Pak. Jadi di sana tuh ada sistem dam banda. Jadi pas di arah belakang rumah kami itu nggak sampai. Jadi airnya melebar, kemudian tanah-tanah yang di sampingnya tuh udah terkikis air semua. Kami mohon sama Bapak untuk pengarahan lereng indah sama dama banyak gitu Pak. Tadi sudah ada wanita Ekawate. Sekarang kami di Pasar Baru Pak, itu telah banyak kuliner-kuliner. Di Pasar Baru kan sudah terbentuk kuliner. Jadi kami ingin juga di warga Pasar Baru itu membentuk KUB Pak. Panggilan sehari-hari Ering dari RT 02 RW 03. Jadi di situ Ambo mengusulkan karena orang ke sawah, jadi Ambo mengusulkan masalah irigasi. Jadi pekerjaan saya cuma cleaning service dan suami saya tukang ojek, dan saya minta bantuan sama Bapak atas biaya kehidupan anak kembar saya. Sekitar 2 piring sayur tuh nggak bisa diambil Pak. Jadi saya mohon untuk irigasi yang itu mohon dari tempat saya Pak. Itu Pak, aku tadi tidurnya orang kan. Aku banjir ke rumah aku kalau tunggu hari hujan Pak. Pak, solusinya Pak. Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat, Desrio menyampaikan bahwa sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Kota Padang, dia sangat fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan Padang pinggiran, seperti di Kecamatan Pau, Kuranji, dan Koto Tangah, dengan tujuan agar percepatan pembangunan merata di Kota Padang, khusus untuk bantuan peningkatan ekonomi atau kesejahteraan keluarga. Desrio mengajak para ibu-ibu yang belum membentuk organisasi KWT atau kelompok wanita tani agar segera dibentuk dan dilegalisasikan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan bagi yang sudah mendapatkan bantuan seperti bantuan ternak ayam kampung, agar bisa dipelihara sebaik mungkin sehingga bisa menghasilkan untuk menambah pendapatan keluarga. Desrio menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan akan disalurkan sesuai dengan regulasi di pemerintahan. Banyak sekali harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat, baik terkait dengan kebutuhan pembangunan maupun yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan atau peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ini memang dari semua yang disampaikan itu ada yang nantinya bisa kita usulkan melalui program-program pemerintah provinsi, tetapi ada juga sebagian yang diusulkan tersebut belum ada nomenklaturnya, sehingga nanti yang tidak ada nomenklaturnya itu menjadi kewenangan pemerintah Kota Padang. Kami akan coba sampaikan nanti kepada DPD Kota Padang, teman-teman di DPD Kota Padang, supaya nanti juga dapat mengalokasikan anggarannya untuk permintaan-permintaan masyarakat tadi. Dari usulan-usulan yang disampaikan masyarakat tadi, ada sebagian memang yang dapat kita usulkan nanti melalui program pemerintah provinsi, tetapi ada juga yang program kegiatannya itu tidak masuk ke wewenang provinsi. Dan dari yang masuk ke dalam program provinsi, ini pun tentu tidak bisa semuanya langsung kita akomodir, tetapi bisa saja nanti dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran. Nah, bisa mungkin di tahun 2023 ini ada beberapa kegiatan, dan kalau belum tercapai, belum selesai, baru nanti kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Ini barangkali upaya kita untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat tersebut. Dan selama ini memang banyak kegiatan-kegiatan kita itu yang terkait infrastruktur kita arahkan banyak di Kecamatan Pau dan Kuranji, termasuk Kecamatan Koto Tangah sebenarnya ada 3. Itu banyak sekali infrastruktur prasarana lingkungan yang belum memadai. Banyak juga jalan-jalan lingkungan itu yang belum layak, yang masih jalan tanah dan sudah rusak parah, drainasenya juga tidak bagus, makanya sering banjir. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di pusat kota,
itu masih terjadi ketimpangan di daerah-daerah yang berada di daerah pinggiran kota. Nah, ini yang harus kita coba untuk melakukan percepatan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini bisa kita penuhi. Nah, tugas pemerintah lah untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat itu. Terima kasih Bapak Desrio Putra, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kami bangga Bapak adalah wakil rakyat yang selalu berjuang untuk kepentingan rakyat. Sehat selalu Pak Desrio. Yes, yes, yes. KWT sejahtera. Selalu mandi, jadi selalu. Yes, Rio maju terus. Yes. Sehat selalu Bapak Desrio. Yes. 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 Kami kelompok wanita tani Pulau Bersatu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Desrio Putra. Kami bangga Bapak adalah wakil rakyat yang selalu berjuang untuk kepentingan rakyat. Sehat selalu Bapak Desrio. PAU TV berkabar untuk Nagari.